ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Baik ayuhal ikhwah wal akhwat, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ya. Dan pada pertemuan pekan yang lalu sudah kita bahas tentang surat An-Nasr, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas surat setelah surat An-Nasr, yaitu surat Al-Masad atau surat Tabbat ya, atau surat Al-Lahab. Insyaallah yang akan menjelaskan seperti biasa adalah guru kita Fadilatul Syekh Abdul Aziz ibn Saleh Al-Kanhal, wa huwa al-an ma'ana. Hayakumullah syekhana wa ahlan wa sahlan bikum. Nah, dan insyaallah kita akan masuk ke pembahasan, dan seperti biasa pada akhir pertemuan insyaallah akan ada sesi tanya jawab ya, soal jawab, dan dipersilahkan nanti untuk pertanyaannya diajukan di akhir sesi. Dan kami mohon kepada semua yang ikut untuk mematikan mic-nya supaya tidak ada suara bising yang mengganggu acara pada malam hari ini. Naam, tafadhal syekhana. Nahnu nabda hadhihi al-lailah bi suratul Masad. سورة ماذا؟ المسد. نعم. نعم. المسد. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نبدأ أولا بسبب نزول هذه السورة. روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخرها. وفي رواية: فقام ينفض يديه وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. الأول دعاء عليه تبت، والثاني خبر عنه وتب. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وكنيته أبو عتيبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغضة له والازدراء به والتنقص له ولدينه. تفضل شيخنا حفظكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan pada awal surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang artinya adalah binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia itu binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Di sini yang dijelaskan oleh Syekh pertama adalah terkait dengan sababun nuzul atau sebab yang melatar belakangi turunnya surat Al-Masad atau Al-Lahab ini. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan tentang sebab daripada
turunnya surat Al-Lahab ini atau Al-Masad ini, di mana riwayatnya bersumber dari Abdullah bin Abbas bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW keluar ke daerah Al-Batha, ya. Kemudian naik ke atas sebuah bukit dan kemudian beliau memanggil, ya, memanggil orang-orang yang ada di kota Makkah. Ya sabahah, fajtama'at ilaihi Quraisy. Ya sabahah itu maksudnya ada suatu hal yang besar pada pagi hari ini, atau ada suatu kecelakaan atau akan terjadi peperangan dan lain sebagainya, ya. Itu yang biasa diucapkan oleh orang ketika dia mengatakan ya sabahah, itulah maksudnya. Maka kemudian orang-orang Quraisy pun kemudian berkumpul kepada Rasulullah SAW. Lantas beliau kemudian mengatakan, "Ara'aitum in haddatstukum annal aduwwa musabbihukum aw mumassikum akuntum tusaddiqunni?" Jika saya kabarkan kepada kalian bahwa musuh itu akan menyerang kalian secara tiba-tiba di waktu pagi, atau akan menyerang kalian secara tiba-tiba di waktu sore ataupun malam, apakah kalian itu ketika aku beritahukan kabar tersebut akan membenarkan kabarku? Maka orang-orang semuanya mengatakan na'am, ya, kami akan membenarkan. Lantas kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku adalah orang yang memberikan peringatan untuk kalian semua di hadapan siksa yang sangat pedih. Maka kemudian Abu Lahab pun segera bangkit dan mengatakan, alihadza jama'atana, apakah untuk ocehan seperti ini kamu mengumpulkan kami semua? Ya. Tabban laka, celakalah kamu wahai Muhammad. Fa anzalallah tabbat yada abi lahabin wa tab. Oleh karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab, yang artinya celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia memang benar-benar celaka. Pada riwayat yang lain disebutkan bahwa Abu Lahab itu dia setelah mendengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan yanfudu yadayhi, seperti ini, ya. Nah, dia melakukan seperti ini, seperti sia-sia saja gitu. Kita berkumpul di sini mendengarkan ocehan Muhammad, lalu kemudian dia mengatakan tabban laka sa'irul yaum alihadza jama'atana. Celakalah kamu pada sisa harimu ini, apakah untuk seperti ini saja kamu mengumpulkan kami semua di sini? Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi sini Abu Lahab itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu akan celaka, padahal yang celaka itu adalah dia. Di sini yang bagian pertamanya tabbat yada abi lahab itu merupakan doa kecelakaan untuk Abu Lahab. Sedangkan tabbat yang kedua atau tabba yang kedua, ya, pertama kan tabbat, kemudian yang kedua ada lagi di akhir ayatnya itu tabba. Nah, bagian awalnya itu adalah doa keburukan untuk Abu Lahab, sedangkan bagian keduanya adalah kabar, ya. Itu sebagai bentuk pernyataan bahwa memang Abu Lahab itu dia akan mengalami kebinasaan dan kecelakaan, ya. Sedangkan namanya ini adalah Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib, ya. Dan kunyahnya itu adalah Abu Utaibah, sedangkan dia itu lebih sering disebut dengan Abu Lahab karena wajahnya itu berseri-seri, ya. Wajahnya itu bersinar, wajahnya itu tampan gitu. Nah, dan dia adalah salah seorang paman dari paman-paman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau itu atau dia itu sering sekali menyakiti Nabi Muhammad SAW, ya, dan benci kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada ajaran agamanya. Sering juga menghina, mencaci, memaki beliau, ya, dan juga mencaci maki agama Nabi Muhammad SAW. نعم نعم يا شيخ. انقطاع صوتك عني يا شيخ.
انقطع الصوت. انقطع الصوت يا شيخ. Tertutup mic-nya. طيب انتهيت يا شيخ من ترجمة كلامكم في البداية فتفضلوا بالمواصلة. نعم. تفضلوا نحن ننتظر تفسير الآية الأخرى. طيب. نعم. كنا بعد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. التباب هو الخسار والهلاك، هو الخسارة والهلاك، خسارة والهلاك. تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خسر وهلك. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني لم يغني عنه ماله في دفع العذاب عنه، وما كسب ما كسب من المال والوجاهة والأولاد كلها تدخل في ذلك. وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب، يدخل فيها المال، الوجاهة، الولد، كل شيء. كل هذه كلها لم تغني عنه شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى، يقول علماء هذه السين للتنفيس، يعني أنه سيصلاها عن قرب، وهو فعلا ذلك. لماذا؟ لأن الدنيا مهما طالت مدتها فهي قريبة، ستنتهي حتما. سيصلى نارا ذات لهب، وهذا إخبار إلهي عن مصير هذا الرجل وعن مصير زوجته، وقد حصل فعلا، لم يسلموا وماتوا على الكفر. سيصلى نارا ذات لهب. أكمل يا شيخ أم تترجم أنت؟ تفضل. Baik, nah. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, setelah ayat yang pertama disebutkan bahwa dia itu akan mengalami kecelakaan, ya. Jadi at-tabba itu masdarnya adalah tabab, dan tabab itu artinya adalah al-khasarah wal halak, artinya mengalami kerugian dan juga kebinasaan. Itulah yang akan dialami dan telah dialami oleh Abu Lahab, ya, sepanjang hidupnya dan juga setelah matinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Nah, yang dimaksud dengan maka sabah di sini apa maksudnya? Maka sabah di situ termasuk ke dalamnya al-mal wal wajahah dan juga al-aulad, ya. Harta, kemudian kedudukan, pangkat, jabatan, ya, al-wajahah, gitu. Kemuliaan, nasab dan lain sebagainya. Dan juga al-aulad, anak keturunannya, semuanya itu tidak akan bermanfaat untuknya dan tidak akan bisa mengelakkan azab atau siksaan yang akan dikenakan kepada Abu Lahab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan sayasla naran dzata lahab. Sin di sini itu fungsinya untuk tanfis, maksudnya adalah bahwa dia akan memasuki neraka, ya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke dalam api neraka yang apinya itu bergejolak saking panasnya, ya. Dan sin di sini yang untuk tanfis itu digunakan sa bukan saufa, ya. Itu berarti menunjukkan bahwa sangat dekat sekali dia akan sebentar lagi, ya, memasuki neraka jahanam. Karena yang namanya dunia ini, walaupun dia itu dunia ini lama, akan tetapi kalau dibandingkan dengan akhirat, tentunya dunia ini tidak ada apa-apanya. Umur dunia ini tidak ada apa-apanya. Makanya di sini digunakan kata sayasla naran dzata lahab. Dan ini betul-betul adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan bagaimana nanti kesudahan Abu Lahab dan juga istrinya, gitu ya. Jadi ini betul-betul kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang bagaimana nanti jadinya Abu Lahab itu. Dia akan kafir, mati dalam keadaan kafir, ya, dan kemudian nanti akan disiksa di dalam neraka jahanam. Itu semua adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar terjadi seperti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan.
Nah, barakallahu fikum syekhana. وروي عن عائشة رضي الله عنها ومجاهد وعطاء والحسن بن سيرين وابن سيرين مثله، وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإنني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب الأليم بمالي وولدي، فأنزل الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، وقوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب أي ذات لهب وشرر وإحراق شديد. نعم تفضل شيخ. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa Abu Lahab ini pernah mengatakan, ya, di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Mujahid, dari Atha, dari Al Hasan, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau itu berdakwah, mengajak kaumnya kepada tauhid dan kepada agama Islam, ya, Abu Lahab mengatakan, "Inka nama yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamati minal azabil alim bimali wa waladi." Kalau memang apa yang diucapkan oleh sepupuku itu, oleh keponakanku, ya, bukan sepupu, afwan, oleh keponakanku, anak saudaraku itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau apa yang dia ucapkan itu adalah benar, ya, tentang siksa di akhirat nanti, maka sesungguhnya saya akan menebus diri saya, ya, pada hari kiamat dari siksaan yang pedih itu dengan harta-harta yang aku miliki dan juga anak keturunan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sungguh tidaklah bermanfaat untuknya semua hartanya dan apa yang ia usahakan. Dan yang dimaksud dengan saya lahab di sini maksudnya apinya betul-betul bergejolak dan bisa membakar dengan daya bakar yang sangat dahsyat. Barakallahu fikum Syekh. Nah. ثم قال سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب، قيل في ذلك أنها كانت تحمل الحطب الذي فيه الشوك، تذهب إلى البر وتأتي به وقد علقت في رقبتها حبلا تربط به هذا الحطب وتضعه في الليل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قيل هذا في معنى قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها في نار جهنم ليزداد على ما هو فيه وهي مهيئة لذلك مستعدة له. نعم تفضل شيخنا حفظكم الله. Baik, bismillah. Di sini Syekh tadi menyebutkan pada ayat setelahnya wa mura'atuhu hammalatal hatab, yang artinya adalah bahwa istri daripada Abu Lahab itu wa mura'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar maksudnya penyebar fitnah, dan juga yang dimaksud pembawa kayu bakar ini juga bisa memang betul-betul artinya memang betul-betul membawa kayu bakar. Jadi dia itu membawa beberapa kayu yang kayu-kayunya itu mengandung duri, ya, lalu dia pikul di atas di atas badannya, kemudian diikat, lalu kemudian kayu-kayu yang ada duri-durinya itu dijatuhkan pada jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilakukan selama di dunia, ya. Jadi dia itu betul-betul membantu suaminya dalam mengejek Nabi Muhammad SAW, menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian bagaimana kondisinya di akhirat, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa istri daripada Abu Lahab ini dia
Walihada takunu yaumil qiyamah aunan alaihi fi azab jahannam. Ya, di sini istrinya itu tahmilul hatab fatulqi ala zawjiha yazdada ala ma huwa fihi wa hiya muhayyatun lidzalika musta'iddatun lahu. Jadi istrinya itu nanti di hari kiamat dia akan membawa hatab atau kayu bakar tersebut, ya. Lalu kemudian kayu bakarnya itu dilemparkan kepada suaminya. Ini maksudnya di akhirat, di neraka, ya. Jadi istrinya itu tetap membawa kayu bakar tersebut lalu dilemparkan kepada suaminya, ya, supaya suaminya itu semakin bertambah siksaannya yang dia dapati. Itulah yang dilakukan oleh istrinya Abu Lahab di akhirat kelak. Naam Syekhana barakallahu fiik. في لحظة في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد. الجيد هو العنق، الجيد هو العنق الرقبة. في جيدها حبل، الحبل معروف، من مسد أي من ليف، أي من ليف. تفضل شيخنا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan fi jidiha hablum mim masad. Jid di situ maksudnya adalah al-unuq atau maksudnya adalah ini ya, leher. Jadi di lehernya akan ada tali dari serabut yang dipintal. Jadi yang dimaksud dengan leaf dengan habl di sini, habl mim masad itu adalah leaf. Lifun, ya, lifun maksudnya bahasa Arabnya lagi sinonimnya, ya. Sinonimnya adalah lifun yang artinya adalah serabut yang dipintal. Jadi diikatkan di lehernya dan ini juga termasuk siksa yang akan dia dapati di akhirat kelak. Na'am Syekhana barakallahu fiik. وهنا فائدة مهمة نستفيدها، وهي أن وجاهة الإنسان وماله ومناصبه لا تغني عنه شيئا إذا لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، إذا لم يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة لا تغني عنه شيئا. ما قيمة الإنسان في هذه الدنيا وهو بدون إيمان، بدون عمل صالح؟ لا قيمة له. فلذلك إذا ذكرت النعم بعض الناس تنصرف أذهانهم دائما إلى النعم المادية المالية، وقريب الناس من يهتم بالنعم الإيمانية وهي الأعظم، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للصلاة وطاعة الله عز وجل والأخلاق الفاضلة وقيام الليل والإكثار من تلاوة القرآن وسلامة الصدر من الغل والحقد والحسد والشحناء، أن يوفقك الله لذكره وشكره وحسن عبادة. هذه نعمة عظيمة عظيمة جدا لا تقدر بثمن ولا يؤتاها أي إنسان، فهذه أعظم نعمة، فينبغي أن نستشعر ذلك دائما، وأن نعلم أن أي كافر يموت على الكفر فمصيره نار جهنم والعياذ بالله، وأن أي مؤمن يموت على التوحيد فمصيره جنة عرضها السماوات والأرض. هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نتأمل فيها كثيرا أيها الإخوة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Naam Syekhana wa barakallahu fikum. Kemudian Syekh di sini menyebutkan bahwa dari surat ini kita bisa mengambil kesimpulan yang namanya manusia itu walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta yang banyak, memiliki kehormatan, ya, memiliki anak keturunan dan lain sebagainya, akan tetapi kalau dia itu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua yang dia miliki itu melalaikan dia dari urusan akhirat dan tidak membuat dia justru semakin dekat kepada Allah, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nah, maka tidak ada harganya itu semua. Tidak bermanfaat sama sekali apa yang dia miliki di dunia itu. Ya. Maka seseorang itu kalau dia memiliki berbagai macam fasilitas kehidupan, ya, akan tetapi hidupnya tanpa iman dan tanpa amal saleh, maka tentunya tidak ada nilai bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ketika manusia itu mendengar yang namanya ni'am,
atau kenikmatan itu langsung dia memikirkan bahwa kenikmatan itu adalah ni'am madiyah atau kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya materialistik ya, seperti harta, uang, kedudukan, pangkat, jabatan, apa segala macam ya. Padahal ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu semua, yaitu adalah ni'am imaniyah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa keimanan, berupa amal saleh, berupa nikmat Islam. Itulah nikmat yang sebenarnya lebih besar daripada hanya sekedar nikmat yang sifatnya materialistik dan duniawi ya. Nikmat di mana kita itu bisa melaksanakan salat, nikmat di mana kita itu dapat taat kepada Allah, dapat melaksanakan qiyamul lail, salamatus sadr ya. Jadi hati kita itu bersih dari riya, dari ghibah, dari hiqd, dari membenci orang lain, dari penyakit-penyakit hati yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berzikir, mengingat namanya dan menyebut namanya ya. Itu semua tentunya lebih berharga daripada hanya sekedar nikmat yang sifatnya duniawi yang sementara gitu ya. Dan kita semuanya harus meyakini bahwa setiap orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir, maka dia pasti akan masuk neraka. Tidak mungkin dia masuk surga. Sudah pasti itu dia masuk neraka. Dan orang muslim yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, maka insya Allah dia akan masuk ke dalam surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Arduha as-samawatu wal ard. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Naam Syekhana barakallahu fikum. انتهينا الآن من هذه السورة، فما أدري ما هي رغبتكم، هل نأخذ سورة الإخلاص قل هو الله أحد أم عندكم طلب آخر؟ تفضلوا حفظكم الله. بقي 45 دقيقة. Baik. Nah, jadi di sini sudah selesai dari pembahasan surat Al-Masad atau Al-Lahab ya. Sudah disebutkan bagaimana sabab nuzulnya, sudah disebutkan mengenai tafsirnya secara ringkas ya. Di sini Syekh menyebutkan memberikan opsi kepada kita apakah mau dilanjutkan kepada surat setelahnya yaitu surat Al-Ikhlas atau ada tema yang lain dan mungkin ada tanya jawab, dipersilahkan. Bagaimana pendapat dari ikhwan sekalian yang hadir pada malam hari ini? Apakah kita mau melanjutkan ke surat Al-Ikhlas atau kepada hal yang lain, tema yang lain, atau mungkin kepada tanya jawab? Dipersilahkan. Nastamil surat Al-Ikhlas. Nastamil surat Al-Ikhlas. Ada lagi yang lain? Tadi apa bilangnya? Nastamir. Nastamir melanjutkan. Ya. Ada lagi yang lain? Supaya bisa mewakili gitu. Wasil. Lanjut ya. Lanjut itu berarti lanjut ke surat Al-Ikhlas ya. Ada lagi yang lain? Wasil. Baik. Lanjutkan Ustaz. Ya. Berarti nggak ada yang ditanyakan ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu ke surat Al-Ikhlas. Baik. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwa wal akhwat. Naam Syekhana, akhadna al-iqtirah min al-ikhwah wal akhwat al-hadirin ma'ana fi hadhihi al-lailah, fa aktsaruhum yakhtarun an nuwasil fi tafsir surat al-Ikhlas. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو نبدأ بسبب النزول. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وروى الترمذي وابن جرير
ورواه ابن الترمذي وابن جرير كذلك. وزاد ابن جرير والترمذي قال هنا بدأ في تفسير السورة. ترجم لهم يا شيخ السبب ثم ننتقل إلى تفسير السورة. Baik, nah. Jadi di sini berkaitan dengan surat Al-Ikhlas, tentunya pertama kali yang disebutkan oleh Syekh adalah yang berkaitan dengan sababun nuzul atau sebab yang melatar belakangi turunnya surat ini. Di sini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah taala di dalam musnadnya, ya, yang riwayatnya ini berasal dari Ubay Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang musyrikin itu mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammadu, insib lana rabbaka." Wahai Muhammad, sebutkanlah nasab Tuhanmu. Jadi Tuhanmu itu, Rabb kamu itu nasabnya bagaimana? Maksudnya bapaknya siapa, kakeknya siapa, ibunya siapa gitu. Sebutkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah tempat bergantung segala makhluknya, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang sebanding atau sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana. وهذه السورة رد على 3 طوائف. الطائفة الأولى اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والطائفة الثانية النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، والطائفة الثالثة الكفار كفار قريش الذين قالوا الملائكة بنات الله. فهذه السورة فيها رد على هؤلاء وبيان أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد. نعم شيخنا تفضل حفظك الله. Ya, surat ini adalah bentuk sanggahan, ya, dan juga bantahan terhadap 3 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang mereka itu mengatakan bahwa Uzair adalah putra Allah. Yang kedua adalah orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Yang ketiga adalah orang-orang musyrikin, penyembah berhala, mereka itu mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah banatullah. Ya, malaikat-malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Ya. 3 kelompok ini semuanya dibantah dengan diturunkannya surat Al-Ikhlas. Nah, barakallahu fikum Syekhana. نبدأ بالتفسير المختصر. الله سبحانه وتعالى يقول: قل هو الله أحد. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم الناس. الله أحد هو الواحد سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الله أحد هو الواحد سبحانه وتعالى. وقال أهل التفسير قالوا يعني هو الواحد أحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل. هكذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره. نعم تفضل شيخ. Ya. Jadi bagian pertama itu qul huwallahu ahad. Maksudnya ahad di sini adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Esa dalam fi af'alihi wa fi asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam nama-namanya, dalam perbuatan-perbuatannya, dan juga dalam sifat-sifatnya. Dalam nama dan sifatnya, kemudian juga dalam perbuatan-perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang serupa dengannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu la masila la nadhira lahu wa la wazira. Tidak ada seorang pun yang menyerupainya atau mendekatinya atau juga
Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha kuasa, yang tidak ada sama sekali yang menyerupainya dan juga setara dengan dia. Naam Syekhana, barakallahu fikum. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذه السورة: الله أحد، قال أي متوحد بجلاله وعظمته، ليس له مثيل وليس له شريك، بل هو متفرد بالجلال والعظمة عز وجل. نعم شيخنا، تفضل حفظك الله. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa ahadun di sini maksudnya adalah al-mutawahhidu bil jalali wal azamah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dari segi keagungannya dan dari segi kemahakuasaannya, kemahabesarannya. Tidak ada satupun sekutu baginya dan tidak ada pula seorang pun yang setara dengannya. Naam Syekh. ثم قال سبحانه وتعالى: الله الصمد. أجمع ما قيل في الله الصمد أنه الكامل سبحانه وتعالى في صفاته الذي تفتقر إليه جميع الخلائق في حاجاتها، أنه الكامل سبحانه وتعالى في صفاته الذي تفتقر إليه جميع الخلائق في حاجاتها كلها. الله الصمد. نعم تفضل يا شيخ. Kemudian Allahus Samad, artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna pada sifat-sifatnya dan juga nama-namanya, sehingga semua makhluk-makhluknya itu butuh kepadanya. Semua makhluk-makhluknya itu taftaqiru ilaihi, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan perlindungan darinya. Semua makhluk-makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada As-Samad. Naam Syekhana. ثم قال سبحانه وتعالى: لم يلد. لم يلد لأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له، والولد يحتاج إلى والد والدة، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى قال: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نعم. وكما قلت سابقا في قوله سبحانه وتعالى لم يلد، هذا رد على 3 طوائف منحرفة، وهم المشركون واليهود والنصارى. تفضل شيخ حفظكم الله. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan tentang lam yalid wa lam yulad, yang artinya itu adalah tidaklah Allah itu melahirkan dan tidak pula Allah itu dilahirkan oleh siapapun, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satupun yang setara dengannya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pasangan dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak berasal dari selainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan dari yang lainnya. Di dalam sebuah ayat nomor 101 surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah, yang artinya adalah bagaimana mungkin Allah itu memiliki anak sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki istri atau tidak memiliki pasangan. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu dan dia itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi di sini juga sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang 3 kelompok agama tadi yang sudah disebutkan, yaitu orang-orang Yahudi dan juga Nasrani dan juga orang-orang musyrikin. Naam Syekhana. ثم قال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له أحد مساويا له في جميع صفاته. فالمخلوق له صفات، والخالق عز وجل
له صفات تليق به وليس المخلوق كالخالق. الاشتراك بين الصفات في الأسماء فقط، أما الصفة فالله عز وجل له صفة تليق به سبحانه وتعالى. فالله عز وجل سميع والبشر سميع يسمعون، لكن ليس السمع كالسمع. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل يسمع كل شيء حتى دبيب النملة على الصخرة المنساء، ويعلم كل شيء. أما البشر فلا يسمعون إلا ما حولهم وقد لا يسمعونه أيضا، فلم يكن لهم كفوا أحد، لم يكن أحد مساويا لله سبحانه وتعالى في صفاته عز وجل، فهو المتفرد سبحانه وتعالى بالجلال والعظمة عز وجل. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, hafizakumullah Syekhana. Pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang setara dengan Dia Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, maha agung, ya. Maka tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang setara dengannya, yang menyamainya, ya. Yang hampir menyetarainya saja tidak ada, apalagi yang menyamainya. Jadi tidak ada seorang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala pada seluruh sifat-sifatnya dan pada seluruh nama-namanya. Barangkali kita juga mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar dan manusia juga mendengar. Akan tetapi pendengaran Allah tentunya berbeda dengan pendengaran manusia, ya. Jadi mungkin saja disebut dalam segi namanya itu, ya, sama. Allah Subhanahu wa taala Sami', kemudian al-bashar atau manusia juga Sami', mendengar, ya. Allah mendengar, manusia juga mendengar. Akan tetapi tentunya pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna itu tidaklah sama dengan pendengaran manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, ya. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka adanya persamaan itu mungkin hanya dari segi penyebutan nama saja, akan tetapi pada hakikat sifatnya sebenarnya berbeda. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sama dengan pendengaran manusia, dan juga nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya itu tentunya disesuaikan dengan keagungan Allah, dengan kemahaperkasaan Allah, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sama dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya. Naam Syekhana barakallahu fikum. وتسن قراءة هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص في الركعة الثانية من سنة الصبح، من سنة صلاة الصبح، وفي الركعة الثانية من السنة البعدية لصلاة المغرب، وفي الركعة الثانية من سنة الطواف، من سنة الطواف، وفي الوتر فتقرأ في هذه. وأيضا شرع قراءتها عند النوم، يجمع كفيه وينفذ فيها ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم تفضل شيخنا. Ya. Sebelum ini tadi Syekh membawakan sebuah ayat, tadi saya lupa menyebutkannya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui mata-mata yang berkhianat, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia. Jadi sini maksudnya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sama dengan pengetahuan makhluknya. Walaupun sama-sama dikatakan bahwa Allah mengetahui, lalu manusia juga mengetahui, akan tetapi tentunya pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan makhluk. Kemudian surat Al-Ikhlas ini disunahkan untuk dibaca pada rakaat kedua di salat qobliyah subuh. Ya, itu yang pertama. Lalu juga yang kedua, ini disunahkan untuk dibaca pada rakaat kedua di ba'diyah salat maghrib. Ya, ba'diyah salat maghrib. Lalu juga disunahkan untuk dibaca pada rakaat kedua di salat sunnah
setelah tawaf. Ya, jadi setelah kita melakukan tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali, lalu kita kemudian berdiri di dekat dari maqam Ibrahim, lalu melaksanakan salat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat. Nanti di rakaat kedua itu kita membaca surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian juga disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas ini pada rakaat terakhir di salat witir. Ya, kalau witirnya 3 rakaat berarti rakaat yang ketiga. Kalau 1 rakaat ya berarti di rakaat itulah disunahkan kita membaca surat Al-Ikhlas. Sebagaimana surat Al-Ikhlas ini juga disunahkan bagi kita untuk membacanya sebelum kita tidur, ya. Jadi sebelum kita tidur itu kita himpun kedua tangan kita seperti ini, lalu kemudian kita tiupkan kita tiupkan tangan kita itu, ya. Lalu kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas, lalu kemudian kita usapkan di wajah kita, di kepala kita, dan juga di bagian depan daripada tubuh kita. Kita lakukan hal itu sebanyak 7 kali, sebanyak 3 kali, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam Syekhana. وورد في فضل هذه السورة والحرص على تلاوتها أحاديث عظيمة أيها الإخوة. منها روى البخاري عن عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ سورة ثم بعدها يقرأ سورة قل هو الله أحد في كل ركعة. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، أن الله سبحانه وتعالى يحبه. هكذا رواه في كتاب التوحيد، وقد رواه مسلم والنسائي أيضا. نعم، وهناك حديث آخر أيضا، لكن ندعو يا شيخ تترجم أفضل. تفضل شيخ. Ya, jadi ada sebuah riwayat dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang sahabatnya yang ketika diutus ke medan jihad, ya, seorang sahabat tersebut selalu membaca surat Al-Ikhlas ketika mengimami salat. Jadi beliau itu membaca surat Al-Fatihah, lalu kemudian membaca surat, lalu setelah selesai dari membaca surat, beliau membaca lagi surat Al-Ikhlas. Begitu terus pada setiap rakaat. Maka kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka beliau pun mengatakan, salu li ayyi syai'in yasna'u hadza. Bertanyalah kalian kepada orang tersebut, tanyakan kepada dia mengapa ia melakukan hal tersebut. Maka orang tersebut pun ketika ditanya apa motivasinya dia selalu membaca surat Al-Ikhlas tersebut, maka orang tersebut menjawab, karena surat ini adalah sifat Allah yang Maha Rahman, ya, sifat Allah, dan aku suka membaca surat tersebut karena mengandung sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban orang ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun kemudian mengabarkan bahwa orang ini akan masuk ke dalam surga Allah karena dia mencintai surat ini. Demikianlah yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, barakallahu fikum Syekh. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الآخر، أحب أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا أيها الأخوة. ما هي أهمية تعلم أسماء الله الحسنى وصفات العلى والإيمان بها والعمل بها. الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة
من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر. قال العلماء هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، أي من عرفها وآمن بها وعمل بما تدل عليه، وعرف معانيها وعمل بما تدل عليه دخل الجنة. هنا نعلم أن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفة معانيها والعمل بها سبب عظيم جدا لحصول الإيمان ولزيادة الإيمان وقوة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان. فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يسعوا إلى ذلك وأن يهتموا بهذا العلم العظيم، لأن علم الأسماء والصفات اشتمل على توحيد الألوهية أي إخلاص العباد لله، وتوحيد الربوبية أي إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات. وأيضا هذا التوحيد يجعل في القلب تعظيما لله، محبة لله، إجلالا لله عز وجل، إخلاصا لله. فينبغي أيها الأخوة أن نهتم بهذا العلم اهتماما عظيما. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, Syekhana. Sebelum kita lanjutkan, tadi saya ada sedikit kesalahan ketika menerjemahkan akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Itu di bagian akhir daripada hadis yang tadi saya sebutkan, ya. Terjemahannya itu bukan masuk surga, akan tetapi berikanlah kabar kepada sahabat Nabi tersebut, kata Rasulullah SAW, bahwa Allah juga mencintainya. Jadi motivasi dia itu membaca surat Al-Ikhlas di setiap akhir daripada surat Al-Fatihah, dia baca surat lalu kemudian dia baca surat Al-Ikhlas, itu karena dia suka, ya, karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirnya kemudian Rasulullah SAW menyatakan akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, beritahukan kepada dia bahwa Allah mencintai orang tersebut, ya. Kemudian berkaitan dengan Al-Ikhlas ini, ya, kita sudah seharusnya mengenal ilmu tentang al-asma wa sifat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang maha indah dan juga sifat-sifat yang maha luhur, ya. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menyatakan bahwa inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama yang maha indah, ya, atau 100 dikurangi 1, ya, maksudnya 99, ya. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang dapat menjaganya atau menghafalnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Di sini maksud daripada ahsaha itu adalah pertama tentunya memahaminya, lalu kemudian menghafalnya, menghayatinya, mentadabburi nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan juga mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Sini tidak disebutkan oleh Syekh, tapi misal daripada konsekuensi itu misalnya ketika kita mengetahui bahwa Allah itu adalah maha mengetahui, ya, berarti ya tentunya kita harus menjaga perbuatan kita. Jangan sampai kita melakukan maksiat dan dosa karena Allah tahu apa yang dilakukan oleh kita. Ketika Allah itu adalah diantara namanya Sami' atau maha mendengar, berarti ketika kita doa, kita betul-betul harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita dan seterusnya. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kita tadabburi maknanya dan juga kita amalkan apa yang menjadi konsekuensi daripada setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya termasuk ke dalam tauhidul asma wa sifat, dan orang yang mengenal atau mempelajari tentang tauhidul asma wa sifat ini tentunya akan bertambah keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebaiknya kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, Syekhana barakallahu fiik. فأقول الحقيقة ينبغي أن نعتني بهذا العلم وأن ننتبه إلى مسألة مهمة أخرى، ما هي؟ أن يكون إيماننا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى من غير تشبيه ولا تمثيل. لا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين ولا نمثلها، فلا من غير تشبيه ولا تمثيل.
فالله عز وجل له ما يليق به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينبغي أن نؤمن بها كما قال السلف من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. نعم تفضل شيخ رحمه الله. ولا تعطيل، ما تعطل عن مدلولاتها. نعم. Nah, ahsanallahu ilaikum syekhana. Kemudian terkait dengan al-asma wa sifat itu tentunya kewajiban kita adalah meyakini bahwa itu merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah dan sifat-sifat yang Maha Luhur. Selama itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita yakini itu sebagai nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kita tetapkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya dan juga dijelaskan pula oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika kita meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tentunya tanpa menyerupakannya dengan nama-nama dan juga sifat-sifat makhluk ya. Min ghairi tashbihin wala tamthil, tanpa menyerupakan dan tanpa pula mempermisalkan sifat makhluk tata caranya seperti apa, dan juga tanpa ta'til atau tanpa mengingkari, atau namanya diyakini akan tetapi konsekuensi atau sifat yang terkandung dalam nama itu malah diingkari, yaitu juga termasuk ke dalam ta'til. Itu semua harus perlu kita hindari ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui lagi maha melihat. Kemudian ya inilah yang kira-kira yang disebutkan oleh Syekh tadi. Naam Syekhana barakallahu fiik. والإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل وسأله قال له يا شيخ الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله برأسه وتصبب العرق منه تعظيما لله عز وجل، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب سوء، فأمر بإخراجه من المسجد. فينبغي أن نقتفي أثر سلفنا في الإيمان بما ورد عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، وأن نستفيد فائدة عظيمة من هذه الأسماء والصفات في قوة الإيمان والتعظيم لله والمحبة لله والإجلال لله سبحانه وتعالى. تفضل. Ya, kemudian di sini Syekh menceritakan tentang kisah daripada Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala, Imamu Daril Hijrah, di mana beliau itu pada sebuah majelisnya pernah didatangi oleh seseorang, lalu orang tersebut mengatakan, wahai imam, wahai syekh, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Bagaimana itu Allah beristiwanya, atau bagaimana Allah bersemayamnya? Maka kemudian Al-Imam Malik menundukkan wajahnya, lalu beliau pun berkeringat ya, karena betul-betul merasakan bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat berat yang ditanyakan kepada Al-Imam Malik, karena betul-betul beliau itu mengagungkan Al-Quran dan mengagungkan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Al-Imam Malik pun mengangkat kepalanya dan mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was-su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa rajula su'. Al-istiwa itu adalah sifat yang telah diketahui. Di dalam bahasa Arab adalah istiwa itu ya sudah diketahui, artinya bersemayam. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi mengenai makna secara bahasanya dari istiwa tersebut. Wal kaifu majhul, adapun hakikatnya, hakikat daripada istiwanya Allah itu seperti apa ya tidak diketahui, tidak ada yang mengetahuinya. Hanya Allah yang tahu gitu ya.
wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang kaifiyat atau hakikat daripada istiwa tersebut adalah sebuah hal yang bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh salaf terdahulu. Aku tidak memandang dirimu kecuali engkau adalah seorang yang buruk, ya, seorang yang pembuat masalah atau apa gitu ya. Maka kemudian orang tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan dari masjid, diusir dari majelisnya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya ketika kita mengimani nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya, tentunya kita mengimaninya seperti apa yang ditunjukkan dalam maknanya secara bahasa, ya, tanpa min ghairi tashbihin wala tamtsilin wala takyifin wala ta'til, ya, tanpa mengingkarinya, tanpa menyerupakannya, dan tanpa menyebutkan bagaimana kaifiatnya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana kaifiatnya dan hakikatnya. Jadi hendaknya keimanan kita kepada al-asma wa sifat ini menambahkan kekuatan iman kita dan menambahkan pula pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana, ahsanallahu ilaikum. ثم نعود إلى حديث آخر في فضائل هذه السورة. روى البخاري في كتاب الصلاة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم فعلت، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخاري تعليقا مجزوما به. وحديث آخر في كونها تعدل ثلث القرآن. روى البخاري عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. تفضل شيخ حفظكم الله. Baik, di sini ada hadis yang lain yang dibawakan, ada dua hadis yang dibawakan oleh Syekh pada kesempatan malam hari ini berkaitan juga dengan surat Al-Ikhlas, ya. Di mana dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, di sini disebutkan hadisnya berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana rajulun minal ansari ya'ummuhum fi masjid Quba. Ada seorang sahabat Nabi yang selalu mengimami para sahabat, ya, di Masjid Quba. Apa yang dilakukan orang tersebut ketika mengimami? Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi shalat mimma yaqra'u bihi iftataha biqul huwallahu ahad hatta yafrugha minha. Jadi setiap kali orang ini selesai maksudnya dari Al-Fatihah, ya, sebelum masuk ke Al-Fatihah, sebelum masuk ke surat setelahnya, itu dia mulai dengan Al-Ikhlas terlebih dahulu. Setelah selesai dari Al-Ikhlas baru masuk ke surat yang lain. Itu yang dia lakukan selalu, ya. Iftataha biqul huwallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra' suratan ukhra ma'aha, kemudian dia membaca surat yang lain bersamaan dengan surat Al-Ikhlas tersebut. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'ah, dia lakukan di setiap rakaat. Fakallamahu ashabuhu faqalu innaka taftatihu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra.
Kemudian para sahabatnya jamaah sholat di Masjid Quba itu kemudian mengajak bicara imam ini. Mereka mengatakan sesungguhnya engkau telah memulai bacaan suratmu dengan surat Al-Ikhlas ini, ya. Dan sampai engkau seolah-olah engkau itu menganggap bahwa sholatmu itu tidak cukup, ya, kalau engkau tidak membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Faqala ma ana bitarikiha in ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu wa in karihtum taraktukum. Ya. Kemudian orang tersebut, si imam ini menjawab, ya, aku tidak akan meninggalkan kebiasaanku itu. Saya akan selalu membaca surat Al-Ikhlas sebelum surat yang lain. Maksudnya ini para sahabat ini, ya kalau mau Al-Ikhlas saja, surat lainnya tidak perlu, ya. Atau surat yang lain Al-Ikhlasnya ditinggalkan, jangan dihimpun dua-duanya, gitu. Tapi kemudian orang ini bersikeras, saya tidak akan meninggalkan kebiasaan ini, gitu ya. Kalau kamu mau saya yang jadi imam, silahkan. Kalau kamu tidak mau, berarti silahkan pilih imam yang lain, gitu ya. Kemudian mereka pun wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Ya. Para jamaah memandang bahwa orang ini adalah yang paling afdal, yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, ya. Paling lebih utama daripada yang lainnya. Wa karihu an ya ummahum ghairuhu, mereka tidak suka kalau orang lain yang menjadi imam mereka. Mereka pengennya dia saja yang jadi imam. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar, maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, mereka pun kemudian mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Maka kemudian faqala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada imam tadi, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sahabat-sahabatmu? Sahabat-sahabatmu minta seperti itu, kenapa kamu tidak melakukannya? Maka orang tersebut kemudian, wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surati fi kulli rakaat, dan apa yang membuatmu selalu membaca surat Al-Ikhlas ini di setiap rakaat? Faqala inni uhibbuha. Orang itu menjawab dengan ringkas, sesungguhnya aku ini mencintai surat ini, surat Al-Ikhlas, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya cintamu kepada surat Al-Ikhlas ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Sesungguhnya cintamu kepada surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyatakan, ya, ketika ada orang yang membaca surat Al-Ikhlas lalu kemudian mengulang-ulang surat Al-Ikhlas tersebut, maka orang-orang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah sesuatu yang remeh-temeh. Dia cuma mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa seorang lelaki membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad lalu diulang-ulang surat tersebut, maka di pagi hari, ya, orang tersebut datang kepada Rasulullah SAW menganggap hal itu sebagai amal yang sedikit, yang remeh, gitu ya, cuma Al-Ikhlas diulang-ulang aja di waktu malam, ya. Hal tersebut dilaporkan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW walladzi nafsi biyadi innaha, sungguh surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi Al-Ikhlas satu kali itu sepertiga Al-Quran. Dua kali berarti 2/3. 3 kali berarti seperti Al-Quran seluruhnya. Maka ketika orang mengulang-ulangnya di waktu malam, sungguh dia itu telah melakukan amal yang sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran. Naam Syekhana barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. انتهينا من تفسير هذه السورة، ونسأل الله جميع التوفيق والسداد، وبقي حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة إن كان في هناك أسئلة يعني. تفضل حفظكم الله. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. Mungkin di sini ada yang bertanya. Saya mulai terlebih dahulu.
dengan mungkin yang menulis di sini, mungkin ada beberapa orang yang menulis. Oh ya, belum ada. Silakan jika ada yang mau bertanya bisa raise hand atau langsung saja nyalakan mic-nya. Sahabat hamba Allah, tafadhol ya Abdullah. Silakan nyalakan saja mic-nya, langsung diajukan pertanyaannya. عندي سؤال تفضل حياك. يمكن أقول بلغة الإندونيسيا أستاذ. تفضل تفضل. Tafadhol. Pertanyaan saya Ustaz, ya Syekh, pertanyaan saya ini, bagaimana dengan kebenaran yang sering dikatakan oleh para penceramah yang ustadz-ustadz lain itu, mereka mengatakan bahwasanya azabnya Abu Lahab itu setiap hari Senin itu diringankan karena dia bergembira ketika Rasulullah lahir dan membebaskan budaknya. Itu bagaimana dengan kebenaran berita tersebut? Syukran. طيب نعم شيخنا، هذا أخونا عبد الله يسألكم عن خبر انتشر بين الناس أو شائعة. هل صح أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني خفف عنه العذاب يوم القيامة في كل يوم الاثنين لأنه كان يعني يسر بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني يعتق أمته من أجل ذلك، فهو يعني خفف عنه العذاب في كل يوم الاثنين. هل هذا الخبر صحيح؟ نعم بارك الله فيك. غير صحيح، ما بعد كلام الله كلام. كيف الله سبحانه وتعالى يقول تبت يدا أبي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب ونحن نقول خفف عنه وخفف عنه. وبالمناسبة أحب أن أنبه إخواني ألا ينقلوا هذه الرسائل التي تأتيهم في الإنترنت وينشروها. فالإنترنت فيه الغث والسمين، وهذا الإنسان الثقة الذي أرسل إليك هذه الرسالة هو نفسه تلقاها من فلان وفلان تلقاها من فلان، لكن مصدرها الأساسي مجهول. ربما كان إنسان مغرض سيء يريد نشر الفساد، يريد نشر الخزعبلات والبدع. فانتبهوا حفظكم الله ولا تتلقوا إلا عن أهل العلم الراسخين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما هذا الإنترنت فهو حاطب ليل لا يؤخذ منه على الإطلاق. تثبتوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حفظك الله. تفضل. Baik, sini jawaban Syekh adalah bahwa berita itu tentunya tidak benar karena bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Lahab ini, tabbat yada abi lahab wa tab. Di situ betul-betul Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Abu Lahab ini akan celaka, ya, akan masuk ke dalam neraka. Sayasla naran dzata lahab. Maka apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini adalah benar. Sehingga apa yang bertentangan dengannya itulah yang salah. Jadi di sini kita tidak bisa menerima apa saja berita-berita apa misalnya dari internet atau dari pesan WhatsApp dan lain sebagainya, lalu kita makan atau kita telan mentah-mentah berita tersebut, ya, karena tentunya itu mengandung al-khuza'balat wal bid'ah dan lain sebagainya, ya, berita-berita yang tidak benar mungkin mengandung bid'ah dan sebagainya. Tentunya kita harus betul-betul tasabut dan melakukan tabayun, ya, melakukan cross check, ya, terhadap berita-berita tersebut, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di sini menyatakan bahwa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, bahwa kalau ada orang fasik membawakan sebuah berita, ya, hendaknya kita mengcross-check berita tersebut, ya, agar kita itu tidak membawakan musibah kepada sebuah kaum dan juga supaya tidak menyesal akan perbuatan tersebut. Jadi kita harus bertanya kepada para ulama, pada orang-orang ahli ilmu tentang berita-berita, ya, jangan langsung kita menerima berita tersebut. Demikian yang dijawab oleh Syekh Hafizahullah.
Silakan yang kedua yang raise ini siapa namanya? Abdul Fadil. Fadil ya, Abdul Fadil. نعم شيخنا. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. Waalaikumsalam. نعم أريد أن أسأل يعني فرق بين العجب والرياء في التوحيد يا شيخ. أين دخل هذين في التوحيد؟ بين العجب والرياء. والرياء. نعم. طيب. جزاك الله شيخنا. وياك. الفرق بينهما شيخ. الفرق بين العجب والرياء. نعم. أقول من الله التوفيق. العجب هو أن يعجب الإنسان بعمل من أعماله، والعجب قد يؤدي إلى الرياء، لأن الرياء هو أن يظهر للناس خلاف ما يبطن، أو أن يزين الأعمال والعبادات من أجل نظر الناس. فينبغي أن ننتبه لهذا. والإنسان عندما يعجب بعمله ويرى أنه من جهده ومن كذا وينسى فضل الله عز وجل عليه، هذا مزلق خطير جدا. الله عز وجل قال: وما بكم نعمة فمن الله، كل النعم حتى التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. فلماذا يعجب الإنسان؟ لماذا يعجب بنفسه؟ أنت ضعيف بدون توفيق الله عز وجل. لسانك لا تملكه، قلبك لا تملكه. أضرب لكم مثالا بسيطا حيا. نحن الدعاة نتكلم في هذا اليوم عن موضوع مثلا السعادة أو محاسبة النفس مثلا، أو تفسير بسورة من السور، وفي الغد نتكلم عن نفس الموضوع. نجد من التوفيق أحيانا من الفرق بين الموضوعين فرقا شاسعا جدا في التوفيق، مع أن التحضير هو نفسه، حضرنا وأعددنا نفس الإعداد. إذا ما الذي اختلف التوفيق. أنا لا أملك قلبي ولا أملك لساني، فكيف أملك غيرهما؟ وما توفيقي إلا بالله. استشعر فضل الله عليك. من الأمور العظيمة التي تطرد العجب أن تستحضر أنك ضعيف 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 بدون توفيق الله، وأن كل ما عندك من النعم، من الجاه، من المال، من التوفيق في الكلام، في كل شيء، كلها من الله ليست منك. وما توفيقي إلا بالله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا آمنت بذلك إيمانا جازما انتهى العجب تماما وانتهى الرياء تماما. ننتبه لهذا حفظكم الله. تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya. Di sini Syekh menjawab bahwa yang namanya ujub dan ria itu, ujub itu berarti adalah bangga ya, atau tertipu dia dengan kebanggaannya terhadap dirinya sendiri. Dia bangga bisa melakukan ini dan itu, dia bangga bisa misalnya melakukan amal soleh ini, dia bangga terhadap dirinya sendiri dengan melupakan sama sekali karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia ya, sehingga dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu karena kehebatan dia, karena kesungguhan dia, karena usaha dia sendiri, semuanya disematkan kepada dirinya sendiri. Lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menakdirkan hal tersebut, yang telah memudahkan hal tersebut ya. Dia itu namanya ujub. Jadi ujub itu dia merasa bangga terhadap dirinya yang telah bisa melakukan ini dan itu, melakukan ibadah ini dan itu, melakukan kebaikan ini dan itu ya. Dia bangga terhadap dirinya. Dan ujub ini nanti bisa mengantarkan dia kepada riya. Ya. Di mana riya itu berarti adalah melakukan sebuah ibadah dengan harapan mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Bukan orientasinya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan orientasinya mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu orientasinya, justru dia ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang-orang. Jadi ujub ini berbeda dengan riya, akan tetapi ujub itu bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan riya. Jadi ketika dia merasa bangga bahwa dia, oh ternyata saya bisa melakukan ini karena kesungguhan saya, karena kehebatan saya, karena hafalan Quran saya yang banyak, karena
kepandaian saya dan sebagainya gitu ya, sehingga saya bisa melakukan ini semua. Nah, dia lupa terhadap karunia Allah ya. Dari situ nanti bisa masuk ke dalam riya ya. Tentunya kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang ada pada dirimu itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat hidayah pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah." Dan tidaklah taufik pada diriku itu atau hidayah yang ada pada diriku itu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya manusia itu sebenarnya lemah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu, niscaya kalian tidak bisa dan tidak mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya hendaknya kita menjauhi sikap ujub ini dengan menyadari bahwa semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujub ini bisa kita kalahkan, maka insya Allah riya pun juga akan kita bisa hindari ya. Karena riya itu adalah ya syirik kecil dia. Dia akan menghapuskan amal yang kita lakukan ya, menghapuskan pahala dari amal yang kita lakukan. Demikian yang dijawab oleh Syekh ringkasnya. Al-an akhuna Ahmad Dhiaur Rahman M. Tafadhal ya akhi Ahmad Dhiaur Rahman. Nah, bismillah. Bismillah ya Syekh. نعم. السؤال يعني قد ثبت في الحديث كما ذكرت أن من أحد الصحابة كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة في صلاته، فهل يجوز نقرأ في غير صلاة في سورة الإخلاص يعني في سورة الأخرى يعني في الصلاة، هل هذا يجوز يا شيخ؟ يعني سؤالك الآن هل يجوز لك أن تقرأ بسورتين في صلاة واحدة في ركعة واحدة؟ هذا هو سؤالك؟ نعم، بغير سورة نعم. الإخلاص. نعم، غير سورة الإخلاص. نعم، يجوز الإنسان أن يقرأ في صلاته بسورة أو أكثر، بسورة أو أكثر، لا بأس بذلك، خاصة الذي يصلي لوحده، الذي يصلي فريضة لوحده أو نافلة لوحده، فلا بأس بذلك. نعم، تفضل. جزاك الله خير، أحسن الله إليكم. حياك الله. Barakallahu fikum akhi as-sa'il. Nah, jadi di sini pertanyaannya tadi apa ya? Jadi tentang apakah boleh membaca surat yang lain gitu ya, selain daripada surat Al-Ikhlas. Syekh menjawab, ya boleh, kita bisa membaca surat apa saja setelah surat Al-Fatihah. Bahkan kita bisa membaca lebih daripada satu surat setelah surat Al-Fatihah. Ya, dalilnya tadi seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi. Jadi kita bisa membaca lebih daripada satu surat setelah surat Al-Fatihah ya, dan juga bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat tadi ya. Terutama kalau kita sholatnya sendirian gitu ya. Kita sholat sendirian di rumah atau sholat sendirian di masjid, sholat sunnah ya sendirian, maka kita boleh membaca surat apa saja yang kita kehendaki setelah surat Al-Fatihah, karena waktunya lapang ya. Kita tidak ada makmum di belakang kita, sehingga kita bisa melakukan sholat sepanjang yang kita inginkan. Tapi kalau sedang sholat berjamaah, tentunya kita menjadi imam ya, kita harus memperhatikan bagaimana kondisi makmum kita. Kan di situ ada orang tua, ada anak kecil, ada yang sedang sakit, ada ibu-ibu yang lagi mau ke anaknya dan sebagainya ya. Jadi itu harus diperhatikan bagaimana kondisi daripada makmumnya ya. Tapi kalau untuk sholat sendirian silahkan baca surat sebanyaknya setelah surat Al-Fatihah. Itulah yang dijawab oleh Syekh ringkasnya. Kemudian di sini ada pertanyaan juga ya tentang surat Al-Ikhlas itu. Mengapa surat Al-Ikhlas itu dinamakan dengan surat Al-Ikhlas padahal kita tidak mendapati kata atau kalimat Al-Ikhlas seperti yang pada surat yang lain. Akhuna Jaryono yas'al, limadha sumiyat hadhihi surah bi surat Al-Ikhlas ma'a annana lam najid kalimat Al-Ikhlas fi hadhihi surah bi khilaf as-suwar al-ukhra allati najid hadhihi al-asma' fi dakhil as-suwar, amma suratul Ikhlas falam najid kalimat al-Ikhlas fiha. Na'am.
السؤال جواب بسيط حفظك الله، لأنها سورة أخلص فيها توحيد الله عز وجل، أخلص فيها توحيد الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنها سورة إخلاص الأسماء والصفات، التعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم تفضل شيخنا. Ya, jadi jawaban dari Syekh di sini ya, jawabannya ringkas saja ya, bahwa kenapa ini suratnya dinamakan Al-Ikhlas sedangkan kata ikhlas itu tidak disebutkan di dalam surat ini. Jawabannya karena di dalam surat ini itu ikhlas itu artinya adalah memurnikan ya. Jadi kita memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya ya. Kita mengikhlaskan atau memurnikan ibadah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi al-asma wa sifat juga seperti itu ya. Jadi karena kita itu memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dinamailah surat ini dengan surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung semua makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, tidaklah Allah itu melahirkan dan tidak pula dilahirkan oleh siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi surat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu mengikhlaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi kesyirikan, sehingga dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Wasu'al ats-tsani al-ati بقي دقيقتين على الأذان عندنا، بقي دقيقتين على الأذان. طيب. آخر سؤال يا شيخ، آخر سؤال. هذا يسأل نعم، هذا يسأل عن سورة الإخلاص التي يقرأها هو لا هذه سائلة. نعم أختنا Intan, jadi lebih baik mana? Fi qabliyatus subh ya syekhana, fi qabliyati as-subh atau qabliyatil fajr, hal naqra bi suratul ikhlas fi ar-rak'atil ula am fi ar-rak'atil tsaniyah? Ya, wa ayyuhuma afdal an naqra fi ar-rak'atil ula am fi ar-rak'atil tsaniyah? Kafirun. في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. نعم. في سنة الفجر. نعم. Ya, jawaban Syekh ringkas di sini. Jadi untuk rakaat pertama itu kita baca surat Al-Kafirun, lalu kemudian untuk rakaat yang kedua barulah kita baca surat Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlasnya itu dibaca pada rakaat yang kedua, sedangkan rakaat pertamanya itu kita baca surat Al-Kafirun. Barakallahu fikum Syekhana, jazakumullahu khairan. Amin. Na'am. Rafa'allahu qadrakum wa radiya ankum. وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خير جميعا وحفظكم الله. أسأل الله أن يجمعكم والديكم وأزواجكم وذرياتكم وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين جميعا في جنات الفردوس الأعلى. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشكر موصول أيضا إلى الإخوة المتعاونين معنا في ميدان الأخ الأستاذ Rifqi Ansari wa ghairuhu min al-asdiqa. Terima kasih semuanya kepada kawan-kawan yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Setiap hari sebenarnya ada ya. Jadi kalau kita cari di channelnya ini Mudarasatu Al-Ulum Syar'iyyah, itu kita bisa lihat di channel tersebut ada beberapa syekh yang mengisi berbeda-beda di setiap hari. Itu kita bisa ikuti secara live, baik di melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwan wal ahibbah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Mana keluarnya mana nih?